Studi lapang oleh kelompok 2 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2020. Andi Ahmadin, Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala. Andi Ristiawan, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ade Rizal, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian pada Kantor Pertanahan Kota Padang. Agung Basuki, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Agung Mungki Prayitna, Kepala Seksi Wilayah 2A Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah 2 pada Direktorat Jenderal Tata Ruang. Armansyah Novendra, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau. Bagus Aryadi, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kota Sorong. Dede Wahyudi, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Biren. Wahyu Sari Sabekti, Kepala Seksi Pemetaan dan Analis Tematik Pertanahan pada Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan. Yohana Mereseme, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur. Laporan Studi Lapangan Kelompok 2 PKP Angkatan 1 pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat berlokasi di Jalan H. Mustafa nomor 43 Neglasari, Kecamatan Cibeuying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Profil singkat Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik merupakan instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan sensus dan survei untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat umum. Visi dan misi. Visi Badan Pusat Statistik adalah pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Misi Badan Pusat Statistik adalah 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi berstandar nasional dan internasional. 2. Memperkuat sistem statistik nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik. 3. Membangun instansi statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan bidang statistik. Struktur organisasi. Struktur organisasi pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat terdiri dari 1. Kepala Badan Pusat Statistik, 2. Bagian Tata Usaha, 3. Bidang Statistik Sosial, 4. Bidang Statistik Produksi, 5. Bidang Statistik Distribusi, 6. Bidang neraca wilayah dan analisis statistik, 7. Bidang integrasi pengolahan dan diseminasi statistik, dan 8. Kelompok jabatan fungsional. Tugas, fungsi, dan kewenangan. Tugas Badan Pusat Statistik adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan. Fungsi Badan Pusat Statistik adalah 1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya. 2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. 3. Penetapan sistem informasi di bidangnya. 4. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional. 5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Badan Pusat Statistik adalah 1. Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik. 2. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional.
3. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar. 4. Penetapan sistem statistik nasional. 5. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik. Dan 6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan hukum, perlengkapan, dan rumah tangga. Apa yang Anda pertimbangkan ketika Anda harus mengambil sebuah keputusan? Apa yang Anda pikirkan ketika Anda berusaha mengevaluasi suatu hal? Bagaimana cara Anda mengantisipasi kesalahan dengan cara cepat dan tepat? Jawabannya satu kata, data. Ya, data, disadari atau tidak, selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Data menjadi dasar pengambilan keputusan, mengevaluasi, dasar untuk melakukan perencanaan, juga tentunya dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, pastikan data yang Anda gunakan benar dan berkualitas. Adalah Badan Pusat Statistik, lembaga pemerintah yang berkomitmen untuk menyediakan data akurat yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena BPS, pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Coba buka website BPS. Anda akan mendapatkan beragam data, mulai dari data sosial kependudukan, ekonomi dan perdagangan, serta pertanian, yang tersaji dalam beragam bentuk, yaitu tabel statistik, publikasi elektronik, infografis, indikator strategis, berita resmi statistik, metadata statistik, informasi data statistik spasial, dan masih banyak lagi. Sedangkan data dalam bentuk lainnya, seperti publikasi tercetak, data mikro, dan peta digital wilayah kerja statistik, dapat diakses melalui layanan statistik online pada website Badan Pusat Statistik. Atau Anda dapat berkonsultasi langsung dengan petugas pelayanan statistik terpadu yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Semua data yang lengkap dan terpercaya ini bisa Anda dapatkan di website secara gratis. Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi www.bps.go.id. Lesson learned atau pelajaran yang dapat diambil dari kegiatan studi lapang ke Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Pelajaran pertama yang diperoleh setelah melakukan studi lapang ke Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat adalah mengenal budaya organisasi Badan Pusat Statistik. Budaya organisasi merupakan norma perilaku dan nilai-nilai yang dapat dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi dan digunakan sebagai dasar aturan perilaku dalam organisasi. Nilai-nilai budaya organisasi Badan Pusat Statistik meliputi 1. Profesional, yang mencerminkan bahwa pegawai mempunyai keahlian sesuai bidang tugas yang diemban, mampu memberikan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan tugas, mampu mengerjakan setiap tugas secara produktif dengan sumber daya yang tersedia, dan meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses pekerjaan yang satu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain secara sistematik. 2. Integritas, yang mencerminkan bahwa pegawai mempunyai pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban, mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, selalu konsisten, menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan secara terukur. 3. Amanah, yang mencerminkan bahwa pegawai mampu mengembangkan sifat terpercaya, jujur, tulus, dan adil dan melaksanakan tugas sehari-hari. 4. Inovatif, yang mencerminkan bahwa pegawai mampu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus. Dari nilai-nilai budaya organisasi tersebut,
maka dapat diambil pelajaran dan diadaptasi menjadi nilai-nilai budaya organisasi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, yaitu 1. Profesional, 2. Inovatif, 3. Proaktif, 4. Integritas, dan yang kelima, transparansi, yang akan diulas pada bagian selanjutnya. Adaptasi nilai dan budaya organisasi yang dapat diadaptasi meliputi: pertama, profesional, yang dapat dicapai melalui kegiatan pemetaan dan peningkatan kompetensi yang berorientasi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dalam rangka mencapai hasil yang optimal. Kedua, inovatif, yang dapat dicapai melalui kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan pengembangan aplikasi dalam pelayanan publik. Ketiga, proaktif, di mana komitmen pimpinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam merubah mindset dan culture para pegawai. Keempat, integritas, dalam rangka membangun sistem kontrol dan konsistensi monitoring dari pimpinan. Dan yang kelima, transparansi, yang dilakukan melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan internal organisasi. Untuk mewujudkan nilai dan budaya organisasi yang profesional, inovatif, proaktif, berintegritas, dan transparansi, maka diperlukan sebuah komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas. Dalam membentuk suatu komitmen bersama, diperlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, komitmen yang sungguh-sungguh dari pimpinan tertinggi. Kedua, peraturan yang mendukung pelaksanaan nilai budaya organisasi. Tiga, fakta integritas. Empat, penguatan role model yang dapat dijadikan teladan bagi pegawai. Yang kelima, penerapan sistem reward dan punishment. Yang keenam, pembangunan kemudahan dan komunikasi dan pemanfaatan teknologi dalam bisnis proses pekerjaan. Setelah melakukan studi lapangan melalui pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan secara virtual dan wawancara, serta mencatat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keunggulan strategi dan inovasi pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yang dikaitkan dengan nilai kepemimpinan dalam pelayanan publik, maka diperoleh pelajaran-pelajaran sebagai berikut. Pertama, peran kepemimpinan, yaitu komitmen untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta bisnis proses dengan mendorong pegawai lebih adaptif, produktif, dan inovatif. 2. Inovasi pelayanan, yaitu pembangunan berbagai aplikasi untuk memudahkan pekerjaan dan pemberian hasil layanan publik. 3. Pemberdayaan sumber daya manusia, melalui pelatihan kompetensi pegawai bidang statistik dan peralatan komputer, serta penerapan reward dan punishment pegawai atas kinerjanya. 4. Jejaring kerja dan kolaborasi stakeholder, melalui peningkatan kerjasama dan MOU dengan stakeholder terkait sebagai sumber data maupun pengguna layanan. Yang kelima, manajemen kinerja, yang dilakukan dengan menerapkan perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, dan evaluasi secara terstruktur, serta penilaian kinerja untuk memberikan reward dan punishment kepada pegawai atas capaian kinerjanya. Keenam, manajemen risiko, yang dilakukan dengan menerapkan identifikasi risiko, dampak risiko, dan mitigasi terhadap pelaksanaan pekerjaan. 7. Planning dan budgeting, yang diwujudkan dengan menerapkan perencanaan dan pelaporan keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yang dipublish secara berkala pada halaman website jabar.bps.go.id. Dan yang kedelapan, pemanfaatan teknologi, yang diwujudkan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun aplikasi terkait bisnis proses pekerjaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terima kasih kami ucapkan kepada
Bapak Deni Santo selaku Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Ibu Nunung Nurhidayah selaku Widyaswara pada Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Bapak Joy Ibrahim selaku Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Ibu Dewi Mulhayati selaku Kepala Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Demikian lesson learn yang kami dapatkan pada studi lapang di kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.